Yang muliakan, yang menghormati bapak-bapak pengurus masjid, panitia penyelenggara, dan bapak-bapak desa, bapak-bapak dia, guru-guru dia, sahabat-sahabat dia, singkatnya hadirin, dan mungkin ada hadirat yang saya doakan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berdiri ini, anak-anak kamu. Perkiraan azan maghrib setengah jam lebih. Sebelum yang lanjut, karena ini pertemuan perdana yang dengan logo Bapak Ibu sekalian, saya dapat informasi 20 maksudnya tahun 2021 sudah pernah mengisi di sini. Saya dapat info dari Ketua Jabatan bahwa beliau punya teman dekat di sini, pernah ngirat di sini. Saya juga dapat info adik kandung dia, Dr. Abdul Aziz, juga pernah menyampaikan pengajian maulid di sini. Mungkin dulu sudah nonton di RCTI, beliau sama Tuan Guru Wajah 4 kali tayang, 4 episode, 4 segmen. Apa istilahnya? 4 hari beliau mengisi pengajian di RCTI. Itu adik dia. Alhamdulillah. Nah ini tuh saya hadir di sini perlu kayaknya saya perkenalkan diri. Saya mohon maaf tadi disebut oleh MC Muhammad Saya tadi malam ini pengajian di Dasar Legok namanya di Gorego. Saya suka namanya disebut sholatnya hilang. Di Kalijaga lebih parah lagi. Sholatnya ada tapi ditambah dengan musola. Musola bukan namanya itu susah ya. Itu resikonya kita orang tidak terkenal. Jadi nama saya memang, jadi mami saya Pak Guru Kusuma 30 tahun di Mekah, 15 tahun mengajar di Mekah Gus Madrasah dan Guru. Nah saya lahir di Mekah Bapak Ibu. Orang tua saya waktu mengajar, beliau mengajar sejarah. Beliau senang karena kalau dipakai sholat gede karena Yubi, makanya saya dikasih nama sholat gede waktu dia lahir. Tapi mohon maaf, di Mekah itu yang berkuasa ulama Wahabi. Nah perlu tahu kami ini seperti bid'ah, seperti haram. Nama saya jadi korban. Alasannya apa? Menurut orang Wahabi haram hukumnya sebagai manusia ada belu dan susu tak boleh. Di sana susi lo bapak yudo ini terlalu belu. Lalu lahir dia di Mekah, susinya yang bertahan sampai sekarang. Bapak Ibu, dalilnya apa? Nama Nabi kita doang, Muhammad. Nama Nabi kita saja Muhammad, putra Abdullah. Menantunya Nabi namanya Utsman, putra Affan, Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu, makanya haram belu-belu. Nama saya yang tadinya Sholahuddin dicoret. Udinnya, alhamdulillah udinnya yang dicoret, bukan sholatnya. Udinnya yang dicoret, makanya nama saya Sholah. Bapak saya kalau lulus berdoa, nama mudanya Soekarnawati. Nama mudanya almarhum Bapak Soekarno itu artinya bola, Nawadi singkatan daripada Nahdlatul Ulama jadi istilahnya. Sholah Soekarnawati nama bapak saya. Yang lahir di Mekah, SD yang tamat di Mekah. Bahasa sehari-hari saya bahasa Arab, bahasa saya bergaul dengan keluarga dan teman-teman bahasa Arab. Bahasa Indonesia yang mulai belajar waktu sanawiyah alias Pajo. Bahasa Sasak sampai detik ini belum lancar saya pakai berkomunikasi. Jadi mohon belum maklum apabila setengah-setengah saya pakai bahasa Sasak. Soalnya bahasa Sasak ini susah. Karena saya bukan kelahiran sini, belum bahasa Pajo beda, dan bahasa Dasar beda, bahasa Pasemage beda. Jangan-jangan juga ada bahasa-bahasa yang saya khawatir menggunakan bahasa takut dulu anggap tidak sopan dan sebagainya. Jadi mohon maaf lahir batin sebelumnya semoga belum maklum. Saya sanawiyah aliyah Pajo, kemudian SG Mesir, Al-Azhar,
dapat gelar RC seperti Ustaz Kulaiwi di sini, gelarnya sama, S1-nya RC, kemudian dia lanjut S2, S3 di negeri Sudan, gelar MA, gelar doktor yang lain di Universitas Penjuruan di Sudan. Kenapa dia sampaikan ini, perkenalan ini supaya lungguh maklum saya tidak bisa lancar bahasa sastra. Yang kedua supaya adik-adik kita yang masih menuntut ilmu termotivasi untuk lebih giat belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan Bapak selaku orang tua dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membiayai anak-anaknya sekolah sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi. Mudah-mudahan anak-anakku, adik-adikku sekalian yang masih sekolah, masih belajar, tekun, usahakan membahagiakan orang tua, jangan sampai kecewakan beliau, jangan sampai orang tua meninggal sebelum kita balas jasanya, karena itu yang dia alami, Bapak Ibu sekalian. Penyesalan terbesar kesedihan saya yang paling besar dalam hidup saya adalah tidak sempat membalas jasa bapak saya. Duluan beliau meninggal dunia. Orang tua saya berdoa membiayai saya sampai dokter. Pernikahan bapak saya yang tanggung. Pempes anak saya, bapak saya yang masih tanggung, sudah meninggal bapak saya. Belum dia mandiri. Belum sempat dia balas jasa orang tua saya sudah meninggal beliau. Setelah bapak saya meninggal, lalu saya mengajar di Mahat dalam Pondok Pancol. Lalulah saya diberikan pekerjaan oleh Gubernur Bapak Wino TGB sebagai ketua harian membawa pengembangan dalam dan Tuhan. Jadi nanti adik-adik sekalian sudah rasakan apa yang kita rasakan. Tolong untuk orang tua kita masih hidup, jangan kecewakan beliau. Salah kiamat. Wujudkan cita-cita beliau. Mudah-mudahan lulus selaku orang tua. Lulus saya doakan ini mudah-mudahan lulus selaku ibu bapak. Jangan dulu dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita bahagia dulu, bangga dulu melihat anak-anak kita jadi dengan sukses, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah, ada cerita ini yang alami waktu mendaftar S2 di Sudan. Syarat berkas harus lengkap. Antara berkas yang harus saya lengkapi adalah kesehatan, yang berhubungan dengan kesehatan. Pergilah dia ke puskesmas di Sudan, Bapak Ibu, untuk diambil sampel darah saya. Ngantri kita, Bapak Ibu. Jarak semenit maju, jarak semenit maju. Nah, datang tiba-tiba mogok antrian ini. Kenapa lama sekali? Dia istirahat ke perawatnya yang ambil darah ini. Ternyata ada mahasiswa yang kewalahan perawatnya mengambil sampel darahnya karena suntikan ini setiap dimasukkan bengkok terus jalur ini. Artinya dia kebal anak ini. Cara mahasiswanya dia kebal. Setiap mau ditusuk dia bengkok. Nah, ada mungkin 3 jalur yang bengkok. Datang dokternya. Yuk, kenapa dia mogok ini antrian? Mohon maaf kata perawatnya ini. Ada mahasiswa ini calon mahasiswa yang kebal, nggak bisa masuk jalur. Akhirnya untuk dokter ini nanti agama ditanya anak ini, Sida tadi pagi baca tidak ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina. Apa? Dan Sida baca tak selanjutnya faqad tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu. Itu kali Sida baca tak? Oke, kata mahasiswa ini mau pantas Sida kebal pulang sia-sia. Pulang besok lagi kembali, tapi janji besok pagi khusus besok pagi sembahyang subuh jangan baca baca sekali supaya apa? Supaya bisa masuk jalur. Berarti di Sudan ada orang-orang seperti kita mengamalkan bacaan-bacaan yang diwariskan oleh bapak-bapak saya untuk jamaah.
Saya penasaran, dalilnya ini, mohon maaf semodal kita yang wajib menganggap ini termasuk bid'ah. Ternyata itu ada hadisnya waktu itu, ada hadis riwayat Imam Ad-Dairawi. Rasulullah SAW bersabda, "Saya baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi" sampai seterusnya. Sekali dilanjutkan dalam bacaan fa'in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa pintu kali jelas sembahyang subuh dia akan aman selamat sampai maghrib, tidak bisa dilukai oleh benda tajam apapun wala hadidah walaupun dengan pisau mesti perang tidak mempan. Itu ada hadisnya Bapak Ibu. Dan barang siapa membaca atasnya sekali perintah walau pintu kali jelas sembahyang maghrib dia akan aman selamat sampai subuh. Dan saya lihat langsung ada mahasiswa yang belok-belok terus jarum itu karena dia mendarah daging. Bapak siapa yang tawal lawino? Paham bapak-bapak saudara-saudara saya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa maksudnya ceritakan ini? Ternyata hikmah nuzulul Quran, hikmah diturunkannya Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman terbaik. Al-Quran ini bukan isinya bukan hanya tentang hukum-hukum, bukan hanya tentang ibadah, bukan hanya tentang anjuran berpuasa. Al-Quran ini bukan hanya pembeda antara yang hak dan yang batil. Ternyata Al-Quran ini mengandung surat-surat, ayat-ayat yang kita butuhkan bilang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tadi, ada ayat-ayat yang kalau kelompok baca istiqomahkan kita akan jadi kebal. Ada ayat-ayat yang kalau kelompok, mohon maaf yang jomblo-jomblo di sini, yang susah laku. Ada ayat-ayat mau jadi pelet. Kalau kelompok merasa tidak pede, kurang gagah, terlalu begal, terlalu pesek hidupnya. Kalau kita baca ayat ini, kita akan dilihat gagah sekali. Bisa dijadikan pelet. Apa contohnya? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum kullaha syadida ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Contoh. Jadi ayat tentang terpesonanya ibu-ibu ketika melihat Sayyidina Yusuf lewat, sehingga ketika mereka berdoa, malah kulitnya itu bahkan jari-jarinya terpotong. Saking terpesonanya, kagumnya mereka melihat kegagahan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayat ini ternyata bisa jadi pelet. Ada ayat-ayat di dalam Al-Quran kalau dibaca bisa jadi obat. Misalnya surat Al-Fatihah. Ada kisah Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau dilantik, setelah dilantik menjadi khalifah, hampir sekali dua kali dalam seminggu ada masyarakat yang hadir datang ke rumah beliau bawa air. Wahai Sayyidina Umar, ini ada keluarga saya sakit, tolong dijampi-jampi air ini supaya dia sehat. Dijampi-jampi itu, ayo bawa pulang, dikasih minum keluarganya yang sakit sembuh. Manjur, hampir bila-bila ada doa pasien datang bawa air dijampi-jampi oleh Sayyidina Umar dengan niat kesembuhan sembuh. Nah kebetulan ada sahabat lain yang iri. Tuh Sayyidina Umar ya, coba saya jadi Sayyidina Umar, saya gratiskan ini, mau saya jadi belian, katanya. Coba saya yang didatangi pasien ini, saya minta dia amplop, bisa saya menjadi kaya raya, katanya. Tapi penasaran, apa mantra yang dibaca oleh Sayyidina Umar? Setelah digubing, ternyata pakai doa. Aduh, ternyata pakai obat.
Langsung dia pergi ke percetakan, nyetak baliho, pasang pelang. Di sini buka praktek, ini jauh-jauh balik pendopo saya di rumah. Saya juga bisa memakai. Dia dapat soal baliho sama lain. Ini cuma supaya pendopo dan anak maksudnya, supaya pendopo bayarkan. Buka, dia praktek orang ini ingin menyaingi Sayyidina Umar. Karena dia dianggap ini peluang jadi kaya raya ini. Per orang saja 50.000 lumayan. Bukalah praktek, datanglah pasien. Ini ada keluarga sakit. Saya bawa ini. Coba ini ayat. Coba dengan PD-nya dibacakan surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Ini dong dia perubahan. Mulai kerugian, mulai tidak enak. Maaf, mungkin adminnya kurang pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Wal-Fatih. Coba minum. Masih doang dengan perubahan. Coba kita ikuti gaya pola yang tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia masak dah pokoknya dia pakai sampai masak. Coba sekarang semakin tahan bisa kita. Malulah dia demo dia sama pasien-pasien ini, pergi dia kabur ke rumahnya Sayyidina Umar. Protes lah dia. Kebetulan di situ Sayyidina Umar ada tamu namanya Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata bapak ini? Sayyidina Umar, saya tak terima. Saya kesini protes ini. Kenapa? Kalau pelunggu baca Fatihah sehat orang, kalau saya baca Fatihah dan sembuh-sembuh. Apa bedanya Fatihah saya sama Fatihah pelunggu? Sayyidina Umar hanya tersenyum doang, tak tahu mau jawab apa. Imam Ali yang jawab. Weh, katanya, ini Fatihahnya, mana Umarnya? Apa maksudnya? Ini bacaan mantranya, mana orang yang selevel dengan Sayyidina Umar, mana tukang baca yang seperti Sayyidina Umar. Tidak cukup sekedar mantra doang, harus beliannya pas. Harus nyambung antara yang membaca dengan bacaannya. Apa bapak itu? Mohon maaf ini, saya dulu waktu mengajar Italia. Kepala sekolah saya Pak Guru Manja namanya. Beliau bercerita, ini saya mungkin ini. Jadi kalau salah, jangan salahkan saya, salahkan beliau kalau. Di zaman hidupnya Bapak Maulana Syekh, pahlawan nasional kita, ada seseorang yang kena musibah disengat oleh kalajengking. Mungkin ada sebagian yang tahu ceritanya. Datanglah dia mengadu kepada Bapak Maulana Syekh, merasakan kesakitan luar biasa. Allahu a'lam bagian apanya. Ada yang bilang pahanya, ada yang bilang kemaluannya, yang mana benar saya tidak tahu ya. Datang ke Bapak Maulana Syekh, Maulana Syekh sakit, tolong dijampi-jampi. Apa yang dibacakan sama Maulana Syekh? Ayat kursi, surat Al-Fatihah, ternyata mantra dibacakan. Apa bunyi mantra itu? Mohon maaf ini. Taladu, talade, talu, maka talid. Itu Maulana Syekh bacakan, sembuh dia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ajaib. Kalau kita pikir-pikir, ayo, kan kita saya hafal mantranya ini, kita hafal mantranya. Siapa yang siap jadi relawan, mau jadi kelinci percobaan, hadirkan di sini, siapkan rezeki, harus bersedia untuk disenang, dan kita bareng-bareng. Jadi saya biasa-biasa, kita semua kompak duduk bersatu, bacakan mantra itu. Kira-kira semua nanti ya, belum tentu.
Tidak berani kita jamin dia langsung sembuh. Padahal inilah mantra yang dibaca oleh Maulana Syekh dulu. Nah, ini mantranya. Mana pembaca yang levelnya sama kayak Maulana Syekh? Mana orang yang sama kualitasnya kayak Maulana? Paham Bapak Ibu maksudnya? Ini Al-Qur'annya, mana pembacanya yang levelnya sama dengan Sayyidina Umar? Maksudnya apa? Jadi cukup sekedar kita baca doang. Kita sendiri harus imannya kuat, yakinnya kuat. Pasti dia akan kembali ayat pembukanya. Walaupun dia betul ini tongkat Nabi Musa. Ini tongkatnya mana Nabi Musanya? Paham itu? Ini surat Al-Fatihahnya, mana Sayyidina Umarnya, kata Imam Malik. Ini mantranya, mana Maulana Syekhnya. Hikmah yang bisa kita ambil apa? Al-Quran ini Allah turunkan luar biasa, bukan hanya sebagai pedoman. Di dalam Al-Quran bukan hanya ada ayat-ayat berbeda menerangkan tentang yang hak dengan yang batil, bukan hanya ada ayat-ayat tentang hukum, bukan hanya ayat kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran hikmah di balik kisah itu, tapi juga mengandung ayat-ayat surat-surat yang memiliki khasiat yang kita butuhkan setiap hari untuk memurahkan rezeki, untuk menambah kewibawaan kita, supaya orang nurut sama kita, supaya orang yang jahat tidak jadi berjahat, melakukan kejahatan di hadapan kita, supaya kita kebal, supaya cepat sembuh. Misalnya surat Yasin. Lain kali kalau kelompok undangnya saya akan ijazahkan kelompok surat Yasin dengan kaifiatnya. Tidak bisa sekarang karena syaratnya harus kita baca bareng-bareng. Itu syaratnya, ada kaifiatnya. Dalam surat Yasin ada 7 kali terulang kata-kata mobil. Setiap mobil di situ kesempatan kita pasang aja. Tapi belum saya ijazahkan ini, nanti insya Allah kalau kelompok undang saya pengajian lagi saya akan ijazahkan. Karena harus kita baca bareng-bareng dengan kaifiatnya. Tapi sore hari ini mungkin saya akan ijazahkan kelompok Suratul Kausar pendek. Mau kelompok menerima ijazahnya? Suratul Kausar ini saya yakin kelompok hafal. Ini saya terima ijazahnya, saya perawi yang ke-24. Saya perawi 24 meriwayatkan hadis musalsal membaca suratul Kausar. Saya terima ijazahnya dari perawi 23 yang ke-29 dan Syekh Yasin Al-Qadani, dari guru-gurunya sampai kepada sahabat namanya Sayyidina Anas bin Malik. Itu perawi pertama. Sayyidina Anas menerima ijazah suratul Kausar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau kelompok terima ijazahnya? Syaratnya kita harus baca bareng-bareng suratul Kausar. Dan untuk DPD hanya 2 ayat Pak. Silakan sama-sama kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pendek. Harus syarat sah pengijazahannya harus sama-sama kita baca. Nah, sebagaimana saya sholat tukang nawadi menerima ijazah membaca suratul Kausar dari Tuan Guru Kesultanan dan Syekh Yasin dari guru-gurunya sampai Sayyidina Anas dari Rasulullah SAW, saya ijazahkan membaca suratul Kausar ini khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir di masjid ini. Terima ijazahnya. Alhamdulillah sah merokok menjadi perawi yang ke-25, sah mengamalkannya dan mudah-mudahan merasakan khasiatnya, dan sah merokok mengijazahkannya kepada siapa saja. Mari kita baca Fatihah sekali, kita hadiahkan kepada semua nama-nama perawi dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dan ridho dan juga bisa dilaksanakan Fatihah sebenarnya. Mohon maaf, kita bahas sedikit tentang sejarah suratul Kausar dan khasiat serta kaifiatnya. Oke.
supaya hari ini betul-betul peringatan nuzul Quran ini bukan hanya raos, bukan hanya cerita, tapi kita bisa merasakan luar biasanya mukjizat Al-Quran. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Allah berikan karunia turunan. Ini nama beliau punya keturunan. Tapi yang bertahan hidup sampai dewasa hanyalah yang perempuan doang. Sedangkan yang mama-mama itu meninggal sebelum dewasa, sebelum akil balik, masih susu tinggal. Ada yang namanya Sayyidina Abdullah, ada yang namanya Al-Qasim, ada yang namanya Ibrahim. Semua putra-putra cinta-cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal sebelum dewasa. Nah, setiap yang meninggal putra Rasulullah ini mulai muncul Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang kafir yang benci kepada Rasulullah. Muncul ngapain? Muncul berkarya-karya ngolok-ngolok Nabi kita dengan panggilan Abdar. Kasihan Abdar, mati putranya. Begitu kejamnya orang-orang kafir mengolok Nabi kita ketika meninggal putra-putra beliau. Kasihan Abdar. Apa artinya Abdar? Abdar artinya terputus. Apa maksud mereka mengolok Nabi kita dengan olokan panggilan Abdar? Orang-orang kafir di zaman jahiliyah kan perempuan dianggap, anak perempuan itu dianggap aib, sehingga rela dikubur hidup-hidup. Kalau laki baru dianggap berhasil. Nah, ketika meninggal putra Nabi dioloklah Abdar. Kasihan Rasulullah Abdar, dia akhirnya apa? Terputus keturunannya. Tidak ada putra-putranya, tidak ada penerus perjuangannya. Kasihan Abdar, jadi Abdar. Jadi kalau dia dapat Rasulullah, gimana kabarnya Abdar? Begitu. Bahkan Al-Aus bin Walid sengaja dia berdiri dengan Rasulullah, bikin skenario berdiri dengan Rasulullah. Lewat Abu Jahal, siapa yang sudah berdiri itu? Ini loh Abdar. Begitu sejarah kejamnya orang-orang kafir mau Nabi kita pada saat beliau berduka cita meninggal putra beliau. Apa? Nah, pada saat sedang berduka cita ditinggal mati oleh putra-putra beliau, turunlah surat ini, turunlah suratul Kautsar ini kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ijazahkan kepada sahabat waktu itu. Rasulullah kemudian bertanya, oke, bapak-bapak saudara sekalian, apa itu Kautsar? Sahabat tidak tahu. Rasulullah jelaskan, Kautsar itu adalah nama Nahrun. Nahrun itu artinya sungai. Beda dengan telaga. Memang ada telaga khusus untuk Nabi di surga, ada sungai. Nah, Kautsar ini nama sungai yang di dalamnya terdapat keberkahan yang banyak sekali. Era sebelum kiamat, semua umatnya yang beriman akan datang menghampiri sungai tersebut untuk mengambil bagian keberkahan. Bapak Ibu, apa aja hubungan turunnya suratul Kautsar ini pada saat Nabi kita sedang berduka cita? Ternyata Al-Kautsar ini adalah rezeki, nikmat yang luar biasa dari Allah untuk Nabi kita. Bentuknya di dunia beda dengan bentuknya di akhirat. Inna a'tainakal kautsar. Jangan sedih wahai Rasulullah. Walaupun putramu sudah meninggal, ini kami berikan nikmat namanya Kautsar sebagai pengganti. Kautsar di akhirat bentuknya telaga, bentuknya sungai. Kautsar di dunia bentuknya Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi Kautsar itu isyarat kepada Siti Fatimah, putri tercinta Rasulullah. Apa artinya Kautsar? Kautsar artinya
kebaikan yang banyak, kelebihan yang banyak, kenikmatan yang banyak, rezeki yang banyak, keberkahan yang banyak. Itu artinya kausan. Isim tasdid dan kasirun kasir, kausan itu artinya kebaikan yang banyak. Kenapa kausan ini isyarat kepada Siti Fatimah? Karena dari Siti Fatimah inilah lahir TGB sama LTGB, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Dari Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain inilah lahir zuriat Nabi, para Sayyid. Lahirlah para Sayyid, para Habib, para Ashraf, semua keturunan-keturunan Nabi, zuriat Nabi yang menegakkan agama Islam, meneruskan perjuangan Nabi, menyebar di seluruh bumi. Itu keturunan Siti Fatimah. Paham ini Bapak Ibu sekalian? Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya. Washolli li rabbika wanhar. Sambutlah nikmat ini. Terimalah nikmat rizki kausan ini dengan cara tasyakuran. Bagaimana caranya tasyakuran? Fasholli li rabbika wanhar. Zahirnya makna ayat yang kedua ini, fasholli li rabbika artinya sholatlah sholat Idul Adha. Wanhar artinya potonglah hewan korban, sembelihlah hewan korban. Itu zahirnya hakikat. Nah, dalam itu tasawuf yang kita pelajari dari guru kami di Mesir, makna fasholli li rabbika wanhar itu apa? Sambutlah nikmat rezeki itu wahai Rasulullah dengan cara fasholli li rabbika, terangkan hubunganmu dengan Allah. Wanhar artinya terangkan hubunganmu dengan orang-orang di sekelilingmu. Ayat yang kedua ini mengandung pelajaran kalau Bapak Ibu sekalian menerima nikmat rezeki, misalnya gaji naik, misalnya dapat THR, misalnya dapat jodoh, anaknya lulus, apapun nikmat rezeki yang belum mendapatkan harus kita rayakan, harus kita tasyakuran. Gimana cara kita tasyakuran? Jawabannya di ayat kedua ini. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli li rabbika artinya apa? Kuatkan hablum min Allah. Wanhar artinya apa? Kuatkan hablum min nas. Fasholli li rabbika caranya bagaimana? Sujud syukur duit-duit. Ucapkanlah alhamdulillah banyak-banyak, baca Al-Quran dan sebagainya. Apakah cukup? Tidak cukup. Harus wanhar. Artinya apa? Wanhar artinya berborok sebenarnya. Kalau tidak bisa bebek, tidak bisa sapi, mana-mana manuk, tidak bisa manuk, mana-mana kurma, mana-mana jajah, mana-mana air putih. Yang penting kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekeliling kita, kerabat, tetangga, keluarga. Apa itu? Hari ini kita tasyakuran menyambut nikmat diturunkannya Al-Quran. Bagaimana cara kita menyambutnya? Fasholli li rabbika. Yuk, bagaimana caranya fasholli li rabbika? Seperti tadi, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, wanharnya di mana? Di silaturahim, pagi takjil. Nanti kita berbuka puasa, ada santapan berbuka puasa. Berarti sudah lengkap fasholli li rabbika yang kita laksanakan, wanharnya kita laksanakan. Paham bedanya Bapak Ibu? Fasholli li rabbika dengan diri kepada Allah, wanhar dengan diri kepada orang-orang di sekeliling kita, tetangga, kerabat, keluarga. Paham Bapak Ibu? Kita tutup wanhar inna syani'aka huwal abtar. Janganlah engkau sedih, janganlah engkau hiraukan olokan orang-orang kafir yang mengatakan tidak ada engkau abtar. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang menyinggung perasaanmu, sukun adab di hadapanmu, melawan perintahmu, buat abtar, kata Allah, dialah yang terputus keberkahan Allah. Dialah yang akan Allah putuskan adilan keberkahan kepadanya. Allah berhenti
bualan. Mohon maaf, orang-orang Wahabi mengingkari kita yang terlalu pamrih sama guru. Orang Wahabi mengatakan beda dalilnya kalau kita melanggar perintah guru kita akan kualat. Sama kita sama rijal, rijal katanya orang Wahabi ini. Mereka rijal, kita juga rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Ada bedanya. Apa dalilnya kualat itu? Surah Kausar ayat terakhir. Inna syani'aka huwal kausar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang suruh alat kurang ajar, yakini perasaan wahai Rasulullah, dan ini berlaku untuk waris Rasulullah, para ulama, para aulia. Buat abtar yang suruh adab kepada Nabi, suruh adab kepada waris Nabi, buat abtar. Dia akan kuat, Allah akan putuskan curahan rahmat berkahnya. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, sebagaimana saya terima ijazah membaca suratul Kausar, saya ijazahkan khusus kepada Bapak. Sudah diijazahkan saja? Oh, alhamdulillah sudah. Jadi itulah sejarah suratul Kausar. Kaifiah. Masih sering hujan di sini Bapak Ibu. Kalau suratul Kausar ini belum baca sejak pertama kali turun hujan 100 kali. 100 kali itu kalau sendiri-sendiri saya pengalaman 10 menit. Kalau saya ajak istri anak saya baca suratul Kausar 100 kali bareng-bareng, kurang lebih 20 menit. Kalau sendiri saya alami 10 menit. Awalnya doang pakai bismillah. Saya kasih contoh. Kalau hujan turun, ambil tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya ya Allah, saya berniat membaca suratul Kausar 100 kali, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka 100 kali. Insyaallah Allah akan limpah-limpahkan, murahkan rezeki kita. Kalau ada yang sudah menikah, belum juga punya anak, luar biasa hasil suratul Kausar ini. Pada saat hujan turun, ajak pasangannya mandi hujan, ajak istrinya hujan-hujanan, sambil hujan-hujanan baca sama-sama baca suratul Kausar 100 kali. Tinggal berapa menit? Masih 10 menit. Baca suratul Kausar sama istri sambil berhujan-hujan. Niatkan, mudah-mudahan istri subur, mudah-mudahan mungkin suaminya lemah syahwat, mudah-mudahan semuanya sembuh, mudah-mudahan mendapatkan keturunan sambil hujan-hujanan. Paling bagus siapkan ember, tampung air hujan ini. Nanti air hujan ini yang sudah ditampung ini, saya dan istri saya bacakan dia suratul Kausar. Paling bagus bisa 100, paling bagus 300 kali. Niatkan, kalau 300 kali apapun niat. Kalau belum takut sesuatu, Allah jauhkan dari hal yang kita khawatirkan. 300 kali bacanya. Peluluh berkaca sekali dapat rezeki, dapat apa? Kalau hujan 100 cukup, kalau tidak hujan 300. Bapak-bapak Ibu sekalian, siapkan air hujan, bacakan dia 300 kali, niatkan. Mungkin suaminya lemah syahwat, mungkin dia ejakulasi dini, mungkin dia mandul atau berbeda. Niatkan jadi obat. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menceritakan Allah turunkan hujan, tanah yang tandus, tanah yang kering bisa subur, bisa hidup. Kita tercipta dari tanah, kata ulama tasawuf. Jadi hujan itu kalau kita berhujan-hujan, dan kalau kita minum air hujan itu mudah-mudahan berkah air hujan yang Allah turunkan itu Allah memenuhi hajat kita. Tadi beberapa kaifiah. Mudah-mudahan belum ingat ya. Kalau belum melek ketemu Rasulullah, bermimpi ketemu Rasulullah, nanti malam Jumat. Malam Jumat tempatnya sebelum tidur sholat hajat 2 rakaat. Dan terus terang saya belum buktikan. Kenapa belum saya buktikan? Belum saya lakukan.
Kenapa? Saya kasih tahu saja dulu. Sholat hajat 2 rakaat sebelum tidur. Setelah itu baca suratul Kautsar dengan niat bermimpi ketemu Nabi, dibaca 1000 kali. Belum pernah saya coba. Mungkin karena angka 1000 itu sudah bikin saya lemah dulu. Jadi dibaca suratul Kautsar 1000 kali. Setelah itu berbaring di kasur, baca selawat apa saja, selawat Nabi, selawat Nadia, selawat Adrina sampai ketiduran. Bapak Ibu, itu saja. Dan tolong sejak baca suratul Kautsar 1000 kali, hadirkan perasaan rindu kepada Rasulullah. Dia menghayal. Jangan tadi sore melihat tadi ibu-ibu seksi berjemur misalnya, kita nanti malam suratul Kautsar 1000 kali kita hayalkan yang seksi itu. Dan jadi mimpi ketemu Nabi malah mimpi basah. Ya, jadi itu beberapa kaifiat. Mudah-mudahan dengan pengijazahan ini Allah Subhanahu wa taala itu kita dapat haji kita semua amin ya rabbal alamin. Apa maksud dia mengijazahkan dan ceritakan ke seluruh khasiat-khasiat ini? Supaya kita paham kenapa kita, apa hikmahnya kita memberikan judul Quran. Al-Quran supaya kita bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau jadikan aku sebagai umat Islam, umat Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Terima kasih ya Allah atas nikmat Al-Quran ini. Kata Al-Quran ini bukan hanya pedoman doang, bukan hanya sebagai penunjuk jalan doang, tapi Al-Quran ini di dalamnya ada ayat-ayat, ada surat-surat yang saya butuhkan untuk murah rezeki, supaya dapat jodoh, supaya Allah berikan kesehatan dan keafiatan dan kesembuhan. Bapak Ibu, kalau misalnya ada sakit, ini air, jangan meluput jauh-jauh ke rumah guru, meluput bacakan surat Al-Fatihah. Air ini, tapi sekali biasa setelah iya karena kedua iya karena nasta'in, iya karena kedua iya karena nasta'in, di situ pasang niat. Mudah-mudahan air ini kalau diminum sembuh. Baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim, dan sampai dibaca sampai disebut hajatnya dalam hati waladhdallin. Ketika perlu bilang amin, aminkan namanya kita hajatnya. Seperti itu luar biasanya Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan sambil menunggu azan kita tutup dengan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahi kita semua, pertemukan kita dalam Lailatul Qadar.